Senangkah Bapak Ibu menyambung silaturahim dengan Abdul Somad? Mudah-mudahan rasa senang itu membuat kita panjang umur dan sehat badan. Walaupun tak dapat tempat duduk tetap senang. Betul kata yang tadi. Masya Allah berlimpah ruah. Masya Allah tabarakallah. Awas anak itu terpencet. Geser sedikit laki-laki itu anak-anak santri-santri perempuan tak boleh bercampur laki-laki perempuan. Apa? Ada permintaan untuk siapa ke podium? Nampaknya saya pun podium saya mau diambil juga ini. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa mencari kapil. Sudah lama saya ceramah, baru inilah podium kena ambil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pelajaran yang dapat diambil bahwa ada orang sudah meninggal dunia tapi bisa menyatukan kita bersama. Tapi ada manusia yang masih hidup sehat walafiat. Orang yang hidup justru dibuatnya tunggang langgang lintang pukang. Betul. Mudah-mudahan kita nanti walaupun sudah meninggal dunia bisa menyatukan anak cucu santri-santri yang masih hidup di atas dunia ini, insya Allah. Jadi kalau mau kekal abadi, tidak dimakan zaman, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, maka mengajarlah. Kami ini kan ibu rumah tangga Pak Ustadz, mana bisa kami mengajar Pak Ustadz? Emak saya tidak ustazah, emak saya tidak kiai, emak saya tidak guru, tapi dia mengajar saya. Saya anak pertama, adik saya laki-laki, kami cuma berdua. Kau kalau mau masak, ku ajari kau masak nak, karena kau tak punya saudara perempuan. Nanti kau kalau sekolah merantau tak pergi kemana, masak sendiri. Cara masak gimana mak? Begini caranya. Kalau ayam dicuci 2 kali. Kenapa 2 kali mak? Karena kakinya 2. Kalau kambing kau cuci 4 kali karena kakinya 4. Kita yang tak tahu nih anak kecil iya aja lah. Rupanya betul, ayam itu dagingnya putih, darahnya tak terlalu banyak, nyucinya 2 kali cukup, najisnya hilang. Tapi kalau kambing, sapi, kerbau merah, cuci sekali masih kental, 2 kali masih merah, 3 kali agak butek, 4 kali baru dia bersih. Nanti kau siram, kau bilas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa kau tinggalkan, jangan sampai tinggalkan sholat. Walaupun ibu rumah tangga, bisa mengajar apa tidak? Bisa. Saya belajar alif bata kepada almarhumah emak saya. Alif dia T, alif bawah, I, alif depan U, A, I, U. Yang senyum berarti udah tua. Karena anak-anak sekarang tak tahu alif dia T, alif di bawah I. Dia tahunya cuman A, 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 bataba, batata, tatata, basaba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat Ustadz belum tentu masuk ke telinganya. Tapi kalau ibu yang bicara, maka ibu sampai mati pesan ibu akan dia kena. Aku mengandungkan engkau nak, aku melahirkan engkau nak, jangan kau ganggu perempuan nak, karena emakmu juga perempuan. Jangan kau sia-siakan perempuan nak, karena kakakmu perempuan. Aku tak ingin mengandungkan anak, cuman calon penghuni neraka jahanam. Itu kata-kata itu masuk ke tulang sumsumnya, merasuk ke tangkai jantungnya, menembus otaknya. Kalau ustadz yang khutbah di masjid belum tentu dia dengar. Ceramah ustadz di masjid, khutbah berapi-api, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jamaahnya tertidur naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak juga begitu. Tapi saya bukan kiai, saya tidak tuan syekh, saya tidak ustazah, saya tidak tamat pesantren. Bapak bawa anak sore-sore ke masjid, ke musola. Nah, ayo kita ke masjid. Nah, sampai di musola ajarkan dia sholat tahiyatul masjid. Kita kalau sampai di masjid, tahiyatul masjid dulu. Nah, jangan lupa qobliyah. Habis itu sholat maghrib. Maka itu berkesan di kepalanya. Seorang preman bertato menangis, meneteskan air mata saat azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allah
bapak menangis. Tiba-tiba saja aku terkenang ayahku dulu menenteng tanganku pada saat sore maghrib kami menyeberang sungai, dibawanya aku ke musola. Saat itu hari ini aku lupa bahwa aku seorang anak. Lalu dia mengambil wudhu dan bertaubat karena mengenang ayahnya. Tapi anak-anak ini tidak bisa main tunjuk-tunjuk saja. Pergi sholat. Bapak tak sholat, bapak udah dewasa. Anak-anak ini tidak bisa main tunjuk. Pergi ngaji. Emak tak ngaji, emak sudah pensiun. Kita mesti terjun langsung. Ibunya mengajarkan anaknya berbaju panjang, berbaju kurung, jilbab panjang, maka baju ibunya juga panjang. Itu sudah pendidikan luar biasa. Jangan sampai bapaknya menasihati anaknya, tak boleh membuka aurat nak, kita sudah dewasa. Bapaknya yang ngasih tahu celananya pendek. Guru kencing berdiri, maka murid kencing maraton. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak raja pergi ke Makkah, jangan lupa membawa sembilu. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah jamaah naik ke pokok kayu. Mantap, tak apa-apa, keren, hebat. Teruskan guys. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dapat kabar nanti Abdul Somad meninggal dunia, maukah bapak ibu anak-anakku sekalian mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad? Semangat jamaah. Saya pula yang takut jadinya. Apalah yang diharapkan hidup ini? Jadi pejabat, mati, dilupakan orang. Betul? Tapi kalau kau baik, kau bantu pondok pesantren, kau bebaskan tanah, kau kirimkan, ya tak banyak, agak-agak 10 miliar setahun, insya Allah dikirimkan orang Al-Fatihah. Betul? Jadi orang kaya, rumahnya megah, mobilnya mewah, sawitnya luas, karetnya sejauh mata memandang. Mati apa tak mati? Belum mati, tapi akan meninggal dunia. Tapi kalau sempat kau bangun masjid, kau bangun kelas, kau bangun lokal, kau bangun asrama, maka mengalirlah pahalanya dan dikenang orang. Walaupun sudah meninggal dunia 26 tahun meninggal dunia, tapi sampai hari kiamat dibuatkan orang haul, anak-anak baca Quran pagi, petang, siang dan malam. Inilah yang disebut dengan amal jariyah. Mudah-mudahan kita semua mengambil pelajaran dari Tuan Syekh Zakaria. Amin. Syekh artinya orang tua. Makanya orang di Arab itu kalau sudah tua dipanggil Syekh. Tapi ada anak kecil walaupun belum tua, karena hafal Quran, karena ilmunya banyak, maka dipanggil juga Tuan Syekh. Assalamualaikum Syekh. Maka saya menyebut Syekh Zakaria. Tapi di situ tidak dibuat Syekh, Kiai. Orang Jawa dulu menghormati benda-benda, gending, tombak, keris, itu dipanggil kiai, benda keramat. Tapi setelah Islam datang, maka yang dimuliakan adalah alim ulama, pewaris para nabi, maka dipanggil dengan kiai. Nah, jadi kalau ada yang memanggilnya Kiai Zakaria, penghormatan para ulama-ulama dari Jawa. Kalau di Minangkabau dipanggil Abuya. Abuya artinya ayah kami, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Mau memanggil Buya, baik. Mau memanggil Kiai, baik. Mau memanggil Syekh, baik. Mau dipanggil Tuan Guru, baik. Yang penting sebutan-sebutan yang baik. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Tapi ada orang yang meninggalkan luar biasa. Inilah dia warisan yang tak ternilai harganya. Berapa banyak anak laki-laki istrinya tak baik, tapi setelah dia didik menjadi baik. Berapa banyak laki-laki preman bertobat gara istrinya. Saya ketemu dengan bapak-bapak, saya ini dulu nggak sholat Pak Ustadz, saya ini dulu nakal Pak Ustadz, saya ini dulu preman Pak Ustadz. Sebetulnya dia tak ngaku pun saya tahu dari tatapan matanya, ku tahu yang kau mau. Gimana ceritanya bapak tobat? Saya ini tobatnya Pak Ustadz gara-gara suami saya bicara di kamar pas mau tidur. Bang, nanti kalau abang mati gimana? Bang, kalau abang mati gimana? 5 kata.
Bang, kalau abang mati gimana? Jadi suami ibu yang belum sholat, yang masih main gapri, yang masih main judi, nanti pulang tanya dia, bang kalau abang mati nanti gimana? Apa? Aku mati kau bahas, kata dia. Maka ternyata terngiang-ngiang di kepalanya pas mau tidur malam, nanti kalau abang mati gimana? Nanti bangun dia tidur, nanti kalau abang mati gimana? Akhirnya saya bertaubat gara-gara cakap istri saya, Pak Ustaz. Padahal ceramah Ustaz berapi-api tak pernah masuk ke telinga saya, Pak Ustaz. Dunia mata, dunia ini keindahan, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus solihah, perempuan solihah allati tu'inu ala imanihi, yang membantu menolong iman suaminya. Mudah-mudahan anak kita yang laki-laki ini anak-anak yang soleh semua. Anak-anak yang perempuan ini pula anak-anak yang solehah semua. Kenapa? Karena mereka dikandung, dididik, dibesarkan oleh orang-orang yang solawat, ahli solawat, banyak bersolawat. Sejak mengandung, melahirkan, menyusukan, membesarkan, diiringi dengan solawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi alaika, salawatullah alaika. Saya kebetulan reuni sama kawan-kawan sudah tamat SMA 20 tahun yang lalu. Tamat tahun 96, bertemu tahun 2016, berarti sudah 20 tahun jumpa. Begitu jumpa sudah 20 tahun. Dulu cantiknya bak bunga yang harum semerbak kembang merekah. Begitu 20 tahun tak jumpa, sedih nengoknya. Tak usah disebutkan lagi. Tamat SMA 20 tahun, 20 tahun tak jumpa, berarti umur 40. Ketika umur 40, pertanyaannya mulai, kau sakit apa sekarang? Aku encok. Kau jantung koroner, kau diabetes meletus, kau asam urat, kau aku semuanya. Komplikasi. 30 tahun tak jumpa, umur 50 langsung surat dokter datang. Kok sekarang penyakitnya apa? Umur 50 tahun sudah mulai tanya-tanya penyakit. Aku sekarang ini itulah, tak jelas lagi apa yang ku tengok. Kadang-kadang ku sapa rupanya bini orang. Mata sudah mulai kabur. Umur 60 berjumpa, pertanyaannya sudah, kubur si anu di mana? Kubur si fulan di mana? Umur 80 tahun jumpa, suara sudah mulai pelan sambil berbisik, kau pakai pempes merek apa? Orang sekarang penyakitan, padahal makanannya sama. Orang dulu makan nasi atau makan roti? Makan nasi. Orang sekarang takut makan nasi. Saya sudah banyak tuh tengok, asal ngambil nasi saya sendok aja. Bapak nggak makan nasi, diabetes meletus. Ibu nggak makan nasi, tidak boleh banyak-banyak gula, Pak Ustadz. Makanan sudah terhidang, kepiting ada, udang ada, sotong ada, cumi ada, daging ada, kambing ada, sapi ada. Pas ditanya, Bapak nggak makan? Kenapa nggak makan? Makanan saya belum datang. Makanannya apa? Kentang rebus nggak pakai garam. Kalau kebetulan yang saya ceramahkan ini penyakitnya ada, kalau kebetulan nasibnya sama macam yang saya ceramahkan, syarat mendengar ceramah Abdul Somad, jangan tersinggung. Karena ada beberapa orang tersinggung, pulang berkunang-kunang langsung mati. Nanti kalau ada orang yang nantang, apakah Fatihah yang kita kirim untuk orang meninggal dunia itu sampai? Maka katakan sampai. Kalau dia nanya buktinya mana? Nanti kalau kau mati, ku kirim Al-Fatihah, minta nama lengkap dan alamat. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Oh, ini mana bisa? Ini mesti pakai dalil.
Ketika Nabi Muhammad SAW lewat di suatu makam, Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Apakah bapak ibu di sini kalau lewat di pemakaman ada kuburan mengucapkan salam? Bacaan panjangnya, tarik satu nafas, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tapi kami diajarkan doa yang pendek aja Pak Ustaz, assalamualaikum ya ahlal kubur. Boleh, itu namanya salam minimalis. Bagi yang hafal baca yang panjang, kalau tak hafal pas lewat di kubur gerak-gerakkan aja mulut, assalamualaikum. Salam ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Ketika Abdul Somad mengucapkan salam, tadi semua menjawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada salam yang tak boleh dijawab. Itulah dia salam waktu imam tadi sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi. Yang belum kita jawab, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Mereka menjawab, tapi kita tak mau mendengar jawabannya. Itulah waktu kita lewat di kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Bayangkan pulang ceramah jam 2 malam lewat di kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam. Ketika Nabi dilewat suatu makam, Nabi ambil pelepah kurma, fasaqahu nisfain, dibelahnya 2, lalu kemudian Nabi menusukkan ke makam. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, mengapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Nabi menjawab, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan Allah meringankan azab orang yang dikubur karena pelepah korma ini basah. Pelepah korma yang basah bertasbih, maka ketika ditancapkan ke kubur, tasbihnya sampai ke orang yang ada di kubur. Kata Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Hadisnya ada dalam kitab Sahih Muslim, paling tinggi Sahih Bukhari, di bawahnya ada namanya Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Naisaburi. Maka dalam kitab Sahih Muslim disyarah oleh Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijriah. Kata Imam Nawawi, kalau pelepah korma saja tasbihnya sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan itu bacaan Quran Al-Fatihah yang dibacakan Abdul Somad untuk almarhum Tuan Syekh Zakaria bin Haji Muhammad Zain itu tidak sampai, berarti dia mengejek saya, lebih buruk daripada kelapa sawit. Apa hubungan dengan kelapa sawit Pak Ustadz? Pelepah korma sampai, pelepah sawit sampai, pelepah kelapa sampai. Sawit, korma sama kelapa masih sepupu, 2 pupu, sama-sama pokok kak. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, ternyata pokok kayu bertasbih. Bisa pula ada manusia yang hidup dikasih nyawa, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih roh, tak mau bertasbih, maka lebih hina daripada pokok kayu. Pokok kayu, itulah mengapa di makam kuburan orang ditanamkan kayu. Itulah mengapa ketika ada orang meninggal diambilkan bunga, disiramkan bunga. Kenapa? Karena ternyata kelopak-kelopak bunga pun bertasbih. Tapi jangan gara-gara ini nanti pesan ke anaknya, nak, kalau aku mati tolong kau tanamkan 2 batang kelapa di kepalaku 1, di kakiku 1. Kita baca dulu apa surat. Jangan-jangan pengumuman juara 1 menang Lailatul Qadar. Apa hukum makan duit? Mana bisa? Makanya kalau membaca itu jangan sepotong-sepotong. Apa hukum makan duit calon kades? Minta dipilih
minta dipilih jadi kades alasan ganti upah kerja. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang menyogok, yang disogok kena laknat dua-duanya. Jelas? Yang menyogok supaya dipilih, yang menerima sogok. Jadi kalau Ustaz Somad dikasih mereka sogok, mau Ustaz terima? Tengok dulu berapa. Kalau dia datang ngasih, Ustaz Somad pilih aku 500.000. Apa 500.000? Upil 5 juta Pak Ustaz, kecil. 5 miliar Pak Ustaz, istikharah saya dulu. Betapa murahnya neraka jahanam kau tawar dengan 5 miliar. Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil duit sogok kades 200.000, dibawa pulang ke rumah, lalu kemudian istri membelikannya beras masuk ke rice cooker, dituangkan air, ditutup, lalu kemudian dimakan. Pas mau dimakan rupanya masih air, lupa mencet tombol. Lalu kemudian nasinya disuap, dibacakan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ternyata yang dimakan itu nasinya halal apa haram? Nasi kok haram, bukan babi. Ini kan nasi kok haram, bukan aininya, bukan bendanya haram. Nasi dari beras halal, tapi maknawi karena dibeli dari uang sogok. Lalu kemudian dimakan. Ayyuma lahmin, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Padahal kau dikasih makan halal oleh suamimu, tapi karena ini duit haram, masuk ke neraka jahanam. Tiap hari berdoa, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali pagi, 7 kali petang, minta jauh dari api neraka. Masuk neraka gara-gara duit kades. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara yang terberat, di antara yang berat-berat adalah menolak yang haram. Hebatnya orang Islam ketika sedang berpuasa, dia bukan menolak yang haram, menolak yang halal. Kolak itu halal apa haram? Halal. Cendol itu halal apa haram? Halal. Air putih itu halal apa haram? Halal. Istrinya itu halal apa haram? Halal. Tapi besok siang jam 1 mau dia makan kolak? Kenapa dia tidak mau? Karena Allah melarang walaupun halal. Kalau di saat Ramadan yang halal saja sanggup dia tolak, maka di luar Ramadan yang haram pun sanggup dia tolak. Itulah filosofi daripada Ramadan. Saya yakin dan percaya besok kita semuanya akan berpuasa, tapi jangan puasa hanya tahan perut, tahan makan, tahan minum, tapi puasa adalah menahan mata, jangan menengok yang tidak-tidak. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya kalau bulan puasa matanya memang dia tutup dari habis subuh sampai maghrib. Dia buka matanya pas azan aja Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buka, dia tanya, Ma, udah azan maghrib? Belum, tutup lagi.